الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون صدق الله العظيم. Artinya, Mas. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Iya, Shadaqallahul azim. baik ya. Jadi di dalam pengertian ini, hasil ciptaan yang Allah lakukan terhadap langit dan bumi itu merupakan beberapa contoh-contoh yang perlu juga kita patut imani ya. Nah, dalam tafsir yang dibuat oleh Kementerian Agama Saudi Arabia, sini dikatakan bahwa seluruh pujian hanya untuk Allah karena segala sifat-sifatnya yang semuanya merupakan sifat-sifat kesempurnaan dan juga karena nikmat-nikmatnya yang zahir dan yang batin. Nikmat-nikmat agama maupun dunia yang telah mengadakan langit dan bumi dan semua makhluk yang berada di dalamnya dan telah menciptakan kegelapan-kegelapan dan cahaya, yaitu dengan silih bergantinya kedatangan malam dan siang. Dalam kejadian tersebut terdapat bukti petunjuk akan keagungan Allah dan keberkahan Allah semata untuk diibadahi. Maka tidak boleh bagi siapa saja untuk menyekutukan sesuatu dengannya. Dan meskipun hal ini sudah tampak jelas sekali, akan tetapi orang-orang kafir menyamakan Allah dengan selainnya dan mereka menyekutukannya. Jadi jelas ya. Jadi bagian dari pelajaran kita selama ini adalah untuk mengesahkan keberadaan Allah tadi. Ya, baik sudah hadir. Angga tambah lagi, Hafid masih tetap. Nah, tadi ada Aldi Hermawan minta join. Kita coba sambil menunggu teman yang lain, kita coba ini dulu apa namanya game ya. Ada ini Mbak, ada apa namanya? Sudah kelihatan belum kahat Bapak? Sudah, Pak. Sudah ya. Berarti kita start ya. Kita start. Kita coba masih paham nggak kira-kira ada beberapa game yang Bapak coba tampilkan untuk kosmografi satu. Kalau di kampus agak susah itunya internetnya. Gamenya 996 2954 Mas. Masuk Ujang. Hana.
Hafid belum masuk sama Angga. Oke, Angga masuk. Tunggu sebentar Bapak. Kuis siapa ya? Kahot ya. Oh, Angga udah. Hana masuk lagi. Tadi keluar. Ya, kita tunggu satu lagi ya. Aldi malah masuk duluan. Kita tunggu Hafid. 5 saya dulu. Bentar Pak, kok saya nggak bisa ya Pak ya? Bentar. Oh, play kamu. Oke. 996 plus 9. Sudah Pak. Baik, kita start ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kosmos 1, pertanyaan pertama. Kuis pertama. Antares adalah bintang raksasa merah di rasi bintang Aries, Virgo, Scorpio, Pisces. Jawaban yang benar adalah Scorpio. Oh, Scorpio. Next. Puja nilai pertama, yang lain masih kosong. Scorpio. Yang kedua, keajaiban Al-Quran mengenai garis edar matahari di alam semesta terdapat pada surat Al-Anbiya ayat 33, Yasin ayat 38, semua jawaban benar. Az-Zariyat ayat 7. Jawaban yang benar adalah semuanya ada ya dalam Anbiya. Oh. Kita belajar 3 surat itu ya. Ini juga biasanya saya masukkan ke UTS. Next. Berapa posisi teratas? Yang benar sekarang malah Aldi menyusul ya. Tambah 550. Next. Gambar menunjukkan satelit buatan yang akan jadi hotel ruang angkasa dan diberi nama Aurora Station, ISS, Crew Dragon, dan Voyager Station. Jawaban Anda adalah Voyager Station. Siapa yang mendapat nilai baru? Wis, masih berdua. Sekarang Puja memimpin dari Aldi. Next. Pertanyaan keempat. Ilmuwan awal yang mengemukakan teori Big Bang, Jacques Lemaitre, Edwin Hubble, Galileo Galilei, Alexander Friedman. Jawaban yang benar adalah Jacques Lemaitre. Tidak ada yang benar. Next. Seorang astronot sedang sholat di satelit. Satelit apakah itu? ISS,
SpaceX, Apollo, Pioneer. Yang benar adalah ISS. Siapa yang dapat? Kita lihat hasilnya. Aldi sekarang menempati posisi pertama. Next. Ilmu pengetahuan yang menguraikan dan memberikan gambaran alam semesta serta menjelaskan fenomena dan hukum yang terjadi di universe disebut kosmologi, kosmografi, astronomi, atau astrologi. Mana yang benar? Jawabannya benar adalah kosmografi. Siapa yang mimpin sekarang? Mulai sekarang Adi masih mimpin. Next. Ya pisan lu ya Mi. Galaksi yang berjarak 2 juta light years atau 2 juta tahun cahaya dari galaksi Bima Sakti adalah galaksi Blue Cornwall, galaksi Magellan Besar, galaksi Triangulum, dan galaksi Andromeda. Yang benar adalah galaksi Andromeda. Next. Siapa yang menjuarai sekarang masih tetap Aldi di bawah Puja, kemudian Anda menyusul Apit, kemudian tambah Angga. Next. Ke-8 pertanyaannya adalah panjang busur yang dihitung dari titik Aries pada lingkaran ekuator langit sampai ke titik kaki dengan arah penelusuran jarum jam kita sebut sebagai azimut atau deklinasi, sudut jam bintang, atau ascensio recta atau RA. Ya, bentuknya seperti ini. Yang benar adalah ascensio recta. Jawaban yang benar berapa orang? Masih tetap Aldi yang mimpin. Ya, next. Pertanyaan ke-9. Pilot pesawat luar angkasa Rusia disebut dengan kosmonaut, astronot, komodor, Kosgorov. Yang benar adalah jawabannya kosmonot. Siapakah yang benar? Siap. Ya, masih juga Aldi, tapi Angga ke-3, Puja ke-2. Pertanyaan 10. Nama koordinat pada gambar di bawah ini apakah koordinat ekliptika, koordinat horizon, koordinat ekuator, atau semua jawaban benar? Jawaban yang benar adalah koordinat ekuator. Siapakah yang mendapatkan nilai? Tidak ada. Masih salah semua. Next. Pertanyaan 11. Titik temu kajian kosmografi dan geografi
berada pada bahasan disiplin ilmu, yaitu ilmu tentang alam semesta, ilmu tentang bumi, tentang space, ruang angkasa, langit, dan bumi. Jawabannya adalah jawabannya benar di sini adalah space atau ruang angkasa. Puja menambahkan posisi, menambah nilai, sekarang memimpin, kemudian kedua Aldi, Hafiz ketiga, Angga keempat, Ana kelima. Tanya 12, masyarakat kita lebih banyak belajar tentang kehidupan di alam semesta berupa perilaku hidupnya dari bidang ilmu seperti astrologi, astronomi, astrofisika, astrometri. Pilih salah satu dari keempat itu. Yang benar adalah astrologi. Jawabannya adalah masih Puja, tapi Angga naik, Ana sekarang yang di bawah. Pertanyaan ke-13, besaran gravitasi bumi adalah yang pertama 9,780 meter per detik kuadrat, yang kedua 9,870 meter per detik kuadrat, yang ketiga 9807 meter per detik kuadrat, atau 9708 meter per detik kuadrat. Kemudian di sini kita lihat berapa posisi yang tertinggi. Wah, Puja sudah pertama, Hafid kedua, sekarang 3 Aldi, Angga ke-4, dan Hana. Pertanyaan ke-14 adalah, seandainya bumi tidak memiliki atmosfer, maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut. Gravitasi bisa nol, manusia tidak layak hidup, banyak satelit akan jatuh. Semua jawaban benar. Jadi jawaban terakhir adalah benar semua. Posisi pertama sekarang Hafid, kedua Aldi, 3 Puja, keempat Angga, 5 Hana. Next, pertanyaan terakhir. Satu pendekatan dalam dinamika atmosfer adalah perhitungan besaran dari nilai El Nino, La Nina, ENSO, Shorten Oscillation. Jawabannya tepat adalah yang benar adalah ENSO. Terakhir kita akan lihat posisinya. Juara ketiga Puja. Juara kedua Aldi. Juara pertama Hafid yang sedang sakit. Terima kasih. Runner up Angga dan Hana.
Baik, anak-anak, kita jumpa kembali. Karena terlambat, jadi Zehri nggak bisa ikut. Kalau dia ikut nanti malah Hafiz kalah. Jadi kamu bersyukur, Hafiz ya. Masih terdengar suara Bapak? Masih Bapak. Baik, sudah melihat materi yang Bapak kirim? Nih ada di Google yang dikirim oleh Hafiz. Coba di-share ulang Hafiz ya. Bapak share ya materi hari ini yang terkait pembahasan Kosmo 3. Coba di-share di grup ya. Hafiz yang kamu bikin itu Google-nya. Sudah Bapak, materi ini saya kirim di grup Ya, kirim Google di grup, Drive-nya. Mas. Sudah Pak. Oke, pertanyaan yang pertama saya sampaikan ke Zehri. Berkaitan dengan ilmu kosmografi untuk pertemuan kita ketiga hari ini, surat apa yang relevan? Letak, gerak bumi, dan atmosfer serta dinamikanya. Surat apa yang relevan? Hana? Hana mendengar suara saya? Mendengar, Pak. Ya, surat apa di dalam Al-Quran yang relevan dengan pertemuan kita hari ini? Surat, surat, surat Al-An'am, Ya, ayat berapa? ayat 1. Oke. Nah, kita lihat dari surat itu, kalau tidak percaya juga, ya kan, belum dikasih hidayah kali. Coba kita lihat. Dalam perjalanannya itu, ya semua yang kita sebut benda langit, ada di situ ada bintang, ada planet segala macam, asteroid segala macam, yang memiliki orbit tersendiri, ya kan? Kayak contoh-contoh seperti ini kan, tuh. Ya, kemudian ini bumi berputar melalui matahari, bumi sendiri melakukan rotasi, lalu melakukan revolusi, lalu satelit buatan juga gitu. Nah, ini kalau kita lihat ya, DKT itu adalah daerah konvergensi antar tropik yang menentukan dia musim itu hujan atau kemarau. Kalau di tropika kita hanya memiliki dua musim, kemarau dan penghujan, tapi di lintang tinggi subtropis seperti Eropa itu ada 4 musim, ya. Nah, ini tergantung dari pergerakan ini. Ini namanya daerah DKT. Ini juga sama seperti bola langit, ya. Jadi dia garisnya hayal, tapi itu tampak nyata gitu loh. Ya, hal yang gaib itu maksudnya. Jadi pada bulan Februari DKT berada di bawah dari Indonesia. Kemudian gerak lagi dia ke utara. Nah, pergerakan sekarang itu berada pada bulan Maret. Jadi bulan ini nih. Jadi matahari masih di tropika nih Maret ini. Itu ya. Ini matahari. Oke ya. Letak dan posisi bumi itu kelihatan kan? Dia juga berada pada posisi dari planet-planet yang ketiga ya. Dan Bapak-bapak sudah diingatkan ini, nanti kita join di sesi kedua. Sama itunya passwordnya. Dari dulu Bapak nggak pernah rubah. Coba apa namanya Afid ceritakan mungkin sejak SMP SMA kamu belajar ini ada pemutaran bumi mengelilingi matahari atau gerak semu matahari, ceritakan Mas. Ya Pak. Ini cerita ini Pak. Iya.
Oke, jadi dari bulan September tanggal 23 Ya, yaitu autumnal equinox, apa namanya, untuk posisi untuk buminya masih sama, terus tidak ada pergerakan, kemudian ada pergerakan yaitu agak agak condong ke utara, yang garis itu garis hitamnya gak sih Pak, yang perputaran bumi mengelilingi matahari. apa tuh? Ini yang hitam ininya nih, maaf Pak saya coret-coret, Ya, coba. yang ininya nih. Ah, ya, dia tetap Nah berputar ini, pada rotasinya, tapi berputar revolusi juga. Ya, iya benar berputar dia. berputar pada, Ah. Cuma betul. condongnya tuh sini, dilihat Oh iya, 23,5 gitu. benar benar benar. Nah, Nah, untuk pada tanggal Desember 2000, pada tanggal 22 Desember, apa namanya, untuk posisi buminya ini, dia garis lurus ya, yaitu 23,5 derajat. Kemudian bukan itu pada, maksudnya. Kalau maksudnya apa Pak? 23 itu antara kutub utara geografi dengan magnetik, kutub utara magnetik. Yang kamu ceritakan ini Oh iya, adalah posisi dia di belahan bumi mana gitu loh maksudnya. paham Pak, Pada paham Pak. saat itu ya gitu. Pada apakah di BBU, apakah di BBS kan dia berputar. Tadi 23, 66, 90 gitu. Ya, berarti dia di belahan bumi utara apa di belahan bumi selatan posisi September yang kamu ceritakan. Ya, jawab aja. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan mengenai DKT. Februari itu, Maret itu dia masih di bawah dari kepulauan Indonesia, berarti di bawah ekuator. Sekarang yang kamu Oh tadi iya Pak, ceritakan awal berarti September di mana? kalau yang September ini dia masuknya ke belahan bumi, apa namanya ini, se masuknya selatan gak sih Pak? Dia selatan, sebutnya selatan namanya Iya, Northern, namanya Northern Hemisphere kan? iya. Kalau selatan berarti Indonesia di utara, gitu loh, Hmm, ya kan? Kalau belahan bumi iya. selatan, tapi kalau belahan bumi utara di Amerika misalnya atau di Eropa benar, September itu adalah autumn, musim gugur, gitu. Winter, musim dingin. Vernal, termasuk musim semi. Summer berarti musim panas, gitu. Ya, Iya Pak. gitu. Jadi artinya kalau kamu bercerita ini, kalau tadi sudah pertama mulai dari September, karena tadi penjelasan di slide sebelumnya, ya kan, saya sebelumnya apa kan tadi menjelaskan kepada kalian, posisi Februari aja sudah di selatan. Sekarang posisi yang tadi Bapak hanya kamu jelaskan itu adalah bulan September kan? Berarti September itu antara ini gitu loh. Nih, ini November ya kan? Ini Oktober, berarti ini September gitu loh. Berarti kalau kita bicara Februari, Januari, Maret, nah Desember itu sudah masih di sini nih. Ya, Desember ini ya. Desember. Ya berarti berarti walaupun masih di tropik ya, tapi di belahan bumi utara sudah menuju ke sana dia. Posisinya masih di sana gitu. Apalagi kalau udah masuk ke mulai Januari, November, Januari nih, ya kan Desember. Jadi ini Januari gitu loh. Jadi kita lihat dari gerakan ini sehingga ya kan pada saat yang sama itu misalkan ini yang kamu sebutkan ini ya toh, berarti dia masih di belahan bumi utara. Pergerakannya sampai ke Desember masih. Nanti setelah di Maret ini sudah di selatan kita lagi sampai ke Juni. Makanya ada perakiraan musim dua, dari mulai perakiraan musim hujan itu nanti kita bicara April sampai Oktober. Kemudian Oktober ya kan kesananya lagi kita
coba perakiraan musim hujan. Kalau April tuh biasanya kemarau sampai Agustus gitu. Itu maksudnya. Nah, kalau kita melihat daripada gerakan ini, itu kan tidak kita apa namanya tidak kita menafikan bahwa bumi sebagai planet yang nomor 3, artinya kalau kita melihat posisi matahari, Merkurius pertama, Venus kedua, bumi ketiga, berarti kan dekat, ya kan? Nah, kemudian dengan Mars juga. Nah, keempatnya ini adalah planet yang disebut planet terdalam. Yang keempat lainnya ini planet terluar. Nah, rata-rata mereka itu dari ada batuan, ada gas. Yang punya cincin cuma Saturnus gitu ya. Kalau cerita begitu ke anak-anak ya gitu. Di hari baca tentang bumi Eh, Bumi adalah planet ketiga dari matahari ya. yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi juga merupakan planet terbesar dan dari 4 planet kebumian tata surya, Bumi terkadang disebut dengan dunia atau planet biru. Ya. Seperti itu, Pak. Kamu sudah nonton filmnya belum? A Beautiful Planet itu. Kamu udah nonton ya? Dibuat resensinya itu. Yang apa namanya? Yang announcernya tuh eh kalau nggak salah Jennifer Lawrence yang main apa namanya Mockingjay. Kamu pernah nonton nggak film Mockingjay itu? Di suatu Belum sih, Pak. kerajaan antah berantah gitu ya. Nah, kamu coba Ah, nonton nanti dibuat resensinya itu. Ada kita beberapa bulan nanti bisa bisa lihat film-film yang terkait dengan science fiction. Nanti untuk memadukan ini eh, pelajaran kita ketiga ini apa yang mau keempat ada Gravity ya. Gravity Bapak sudah kirim juga. Sudah dilihat ya, Afid ya, tolong dikasih tahu teman-teman ya. Gravity. Jupiter belum belum Iya, Bang. Bapak belum Bapak ini loh take down tuh, masih Bapak tampilkan di Google-nya. Google-nya kamu ya. Jadi semua dikirim ke Google Drive yang dibuat oleh Hafiz tuh. Yang belum-belum itu. Seperti Wahyu belum tuh, belum bikin tuh ya. Ana sudah, Septi sudah, yang lain sudah. Baik. Cuma saya nggak tahu nih kalau yang MBKM yang apa ya, yang ikut kegiatan-kegiatan kampus, apa mereka nggak perlu ikut mata kuliah Bapak kali ya? Nanti dikonversi gitu ya. Tapi kan nggak dapat ilmunya, sayang kan? Baik, Pak, kita ini dulu ya ke apa namanya yang baru. Bapak tunggu, Bapak stop share dulu ya. Kita tunggu nanti ini yang sama, password yang sama. Jangan sampai ada yang nggak masuk lagi nih. Ini ada berapa nih? Satu, dua, Aldi, Angga, Ana, Nur Muhammad, Puja, Sanaulah Zehri, Wahyu. Almaita karena ada mata kuliahnya Pak Win susah ikut join. Jadi nanti mungkin saya coba kontak ya, kasih tahu kalau di kampus Angga, coba nanti hubungi saya yang jam kedua itu, kalau nggak salah masuk kita jam berapa, jam 10 lewat berapa dikit ya. Bagaimana nanti Bapak ini dulu, Bapak end dulu ya, nanti kamu masuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan bisa lanjut dari beberapa materi yang Bapak akan share dulu. Dan nanti kalau Pak Agung sudah masuk, Bapak minta waktu sebentar ya. Selanjutnya, nah ini adalah beberapa data yang terkait yang dimiliki oleh bumi, ya, yang dimiliki oleh bumi.
Yang pertama kita lihat bagaimana jarak antara bumi dan matahari. Ya, aphelion itu kita lihat adalah jarak yang terjauh. Kemudian perihelion adalah jarak yang terdekat. Yang ini seringkali kait-kaitan dengan suhu bumi. Jadi pada saat kita pada bulan-bulan tertentu, katanya bumi makin panas suhunya. Nah, itu adalah jarak yang paling dekat dengan bumi. 147,098,290 kilometer. Ya. Kemudian tadi yang Bapak tanyakan gravitasi permukaan. Yang benar adalah 9,7, tapi rata-rata biasanya digunakan dengan pembulatan 10 meter per detik kuadrat biasanya. Ya. Kemudian kita memiliki satelit yang disebut bulan. Jadi ini adalah satelit bumi, ya bulan itu. Dan itu sekarang sedang dieksplor supaya apakah di bulan bisa dijadikan salah satu koloni dari bumi yang bisa didiami dari manusia, gitu. Ya. Selanjutnya, nah ini keterangan karena ada yang mempengaruhi daripada kehidupan di bumi, maka di bumi itu ya kan memiliki atmosfer. Planet-planet lain tidak. Maka di dalam penelitian sampai saat ini tidak ditemukan kehidupan. Nah, karena atmosfer di Indonesia di bumi itu memiliki kadar daripada posisi air, kemudian unsur-unsur kimia yang menunjang daripada kehidupan. Dan yang utama memiliki O2, ya. O2 itu apa tuh, Zeri? O2 oksigen apa? Ya, oksigen, ya kan? Nih, oksigen ini, sorry. Oksigen ini. Jadi untuk menunjang daripada kehidupan, ya, ini kita memerlukan oksigen. Nah, untuk nitrogen itu diperlukan untuk pertanian. Jadi semua unsur-unsur yang ada di atmosfer itu nanti diarahkan dalam bentuk energi untuk dari pertanian, kehidupan dan kita. Jadi posisi badan kita, kondisi manusia itu memerlukan nitrogen. Ya, kemudian juga air nanti yang terbatas ya. Jadi tidak begitu banyak, beda dengan nitrogen 78%. Bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu. Dan kehidupan sudah muncul di permukaannya paling tidak sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu kehidupan itu. Jadi selama 1, ya kan 0,4 miliar belum ada kehidupan. Ya, manusia atau mungkin awal daripada yang dikatakan oleh Charles Darwin, ya kehidupan pertama apakah dimulai dari zaman yang kita sebut sekarang film-film yang apa namanya binatang-binatang yang besar itu kan seperti megalodon, ya kan, kemudian juga namanya yang terkenal film-film apa tuh yang tentang makhluk yang seperti itu di apa di film-filmnya Walt Disney, di mana Kayak manusia Jurassic Park. ya Jurassic Park seperti itu, dan kita kembalikan apakah itu sudah ada Nabi Adam diciptakan. Nah itu perlu juga ada kisah-kisah berikutnya ya. Kemudian bumi di sini kemudian secara perlahan mengubah atmosfer dan kondisi fisik dasar lainnya yang memungkinkan terjadinya perkembangbiakan organisme ya makhluk hidup serta pembentukan lapisan ozon yang bersama medan magnet bumi menghalangi radiasi surya berbahaya. Nah di BRIN itu juga banyak para ahli ozon itu di bagian deputi di Gantara itu dulu ada teman saya Dr. Nindong Kumala itu.
Nah, kemudian listosfer bumi, batuan yang saat ini juga ya menjadi beberapa segmen kaku atau lempeng tektonik yang mengalami pergerakan di seluruh permukaan bumi selama jutaan tahun. Lebih dari 70% permukaan bumi ditutupi oleh air dan sisanya terdiri dari benua dan pulau-pulau yang memiliki banyak danau. Nah, maka film yang saya kirim ke kalian itu ya Beautiful Earth ya, berarti bumi yang indah, bagus, beautiful, cantik ya. Itu menjelaskan semua. Bumi berinteraksi secara gravitasi dengan objek lain ya di luar angkasa. Nah, makanya tidak akan jatuh itu antara satelit buatan atau benda-benda langit ya, karena ada gravitasi gitu. Ketika mengelilingi matahari dalam satu orbit, bumi berputar pada sumbunya sebanyak 366,26 kali, artinya dalam satu tahun, yang menciptakan hari matahari atau satu tahun sideris. Perputaran bumi pada sumbunya miring 23,4 derajat. Nah, itu tadi yang Hafid harus kemukakan, jabarkan perbedaan antara kutub utara geografi dengan kutub utara magnet. Ya, nah nanti kutub utara magnet itu nanti dipakai ke bidangnya ekliptika, dipakai sebagai garis edarnya benda-benda langit. 24,4 ya, ada beda tuh dari serenjang bidang orbit yang menyebabkan perbedaan musim di permukaan bumi dengan periode satu tahun tropis. Bulan adalah satu-satunya satelit alami bumi yang mulai mengorbit bumi sekitar 4,53 miliar tahun yang lalu. Hampir sama dengan pembentukan bumi itu. Interaksi gravitasi antara bulan dengan bumi merangsang terjadinya pasang laut, menstabilkan kemiringan sumbu dan secara bertahap memperlambat rotasi bumi. Bumi adalah tempat tinggal bagi jutaan makhluk hidup termasuk manusia. Sumber daya mineral bumi dan produk-produk biosfer lainnya bersumbangsi terhadap penyediaan sumber daya untuk mendukung populasi manusia global. Wilayah bumi yang dihuni manusia dikelompokkan menjadi 200 negara berdaulat yang saling berinteraksi satu sama lain melalui diplomasi, pelancongan, perdagangan, dan aksi militer, ya, dan aksi perang seperti Palestina dan Israel. Nah, kalau ada pertanyaan, satelit seperti ISS ini dan satelit-satelit lainnya itu nanti mau dikubur di mana? Nah, ini ada salah satu tempat yang paling sepi di ujung dunia, namanya Nemo Point. Ya, jadi satelit yang ISS sekarang, ya, nanti salah satu dari kalian tugasnya adalah menulis tentang ISS, project based learningnya. Ya, boleh nanti tentang lubang hitam, tentang calon planet ke-9 bumi, apa namanya tata surya kita, boleh setelah. Pilihan boleh dari Anda atau saya pilih. Ya, di sini ada yang disebut lokasi pembuangan satelit ISS tahun 2026. Nah, itu tadi sudah mengenai atmosfer. Atmosfer berasal dari bahasa atmos, sudah di film juga Bapak sudah ajarkan. Atmosfer adalah suatu lapisan gas yang melingkupi suatu materi. Atmosfer bumi lapisan gas yang meliputi planet bumi. Atmosfer bumi mempunyai ketebalan berdasarkan perbedaan profil temperatur, komposisi atmosfer atau sifat radioelektrik. Ya, gitu. Nah, ini bagi kalian juga sudah lewat ya, yang terutama N2, O2, oksigen, gitu. Nah, ini kita lihat air. Air itu ya kan yang ada di atmosfer itu hanya sebagian kecil, sepertiga dari kepunyaannya ada yang di darat, dan ada juga yang di laut. Jadi kita cuma memiliki 110.140 kilometer kubik itu dari semua sekian miliar yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, gitu ya. Nah ini, jadi pesawat seperti yang saat ini ISS, kemudian komunikasi itu hanya 600 kilometer. Makanya saya tanya kepada kalian, kalau sudah lihat stellarium, coba kamu ketik misalnya posisi ISS
itu nggak akan jauh dari antara 400-600 km dari permukaan. Ya, di situ. Jadi inilah posisi daripada pesawat yang apa namanya memata-matai planet-planet, galaksi segala macam. Nah, ini adalah troposfer yang paling dekat dengan bumi ini. Ini cuaca di sini, ya. Nah, ozon yang paling bagus itu ada di sini, stratosfer. Namanya good ozon. Tapi kalau yang di troposfer bad, sangat tidak diperlukan ozon itu karena merusak daripada tanaman, makhluk hidup, ya, kayak gitu. Nah, ini yang Bapak sebut tadi. Di mana terletak lapisan ozon? Yang paling bagus disebut protective ozon itu ada di strato. Tapi yang smoke di troposfer itu sangat berbahaya. Ya, nah, dulu saya waktu nulis banyakkan tentang ozon karena saya belajar ke Australia 2 minggu tentang ozon. Ini di suatu tempat penelitian yang di sebelah bawahnya Australia namanya Pulau Tasmania. Nah, ini juga komposisi atmosfer kita sudah belajar dulu di ini adaptasi juga ada di Metcalfe juga ada, ya. Nah, fungsi atmosfer juga ingatkan kalau tidak ada atmosfer berarti ya kan tidak bisa melindungi bumi, tidak bisa menerima jatuhan daripada benda-benda langit, tidak ada kehidupan, komunikasi tidak berjalan dengan baik, ya gitu. Nah, fungsi atmosfer ini juga banyak, ya, menyediakan karbon, oksigen, air segala macam. Untuk pelestariannya banyak bisa digunakan saat ini oleh peneliti-peneliti dari NASA. Nah, ini yang Papa tambahkan untuk perkembangan dinamika. Kalau kita belajar mengenai dinamika atmosfer, maka perlu diperhatikan ada unsur-unsur seperti ENSO tadi. Ya, ENSO itu gabungan selain El Nino dengan Southern Oscillation, ya. Kemudian dipole mode, suatu peristiwa yang mungkin Zohri pernah belajar itu dia Samudra Hindia, Indian Ocean Dipole, ya, itu juga dipantau oleh para peneliti. Suhu muka laut baik di perairan Indonesia di Pasifik. Kemudian Madden-Julian Oscillation, lihat aja tulisan saya di JGL tentang MJO. Analisis cuaca regional itu kita bermain dengan data observasi atau satelit, sama dengan analisis cuaca lokal. Ini dinamika atmosfer, ya, gitu. Tadi saya sudah mengatakan berapa sih kira-kira kondisi keadaan air di bumi. Nah, ini jawabannya. Lautan itu paling besar, 1.338.000.000 kilometer kubik air yang ada di bumi nih. Es dan geyser 24 juta 64 kilometer kubik. Air tanah 23 juta. Sungai 104, danau sekian. Nah, atmosfer, biosfer dan tanah dibagi. Makanya saya tadi bagi 110. Ada 330 juta, 330.520 kilometer kubik. Itu. Gambaran banyaknya air, kalian baca, ya. Ada pertanyaan? Baik, mau apa jamnya Pak Agung, ya? Ininya. Kalau yang kelas B tahu. Oke, bagaimana seandainya bumi tidak punya atmosfer dan kalau pandangan sebagian orang bahwa bumi itu datar? Bagaimana seandainya bumi tidak punya atmosfer dan kalau pandangan sebagian orang bahwa bumi itu datar? Buatlah bahan presentasi tentang bumi dari referensi buku Danang Hindarto. Hafid sudah dapat bukunya? Belum Bapak, kemarin perpustakaannya tutup. Ya, kasih tahu yang lain dong. Nanti kamu kehabisan yang diambil orang, ya. Buatlah resensi Iya film Bapak, nanti saya cari. Beautiful Earth. Chef ini sudah lihat di Google Drive-nya Beautiful Earth? Belum. 1 jam kalau nggak salah. Sudah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada satu share lagi yang Bapak akan kirim ke kalian. Ya, nanti minggu depan mungkin baru
Bisa jadi. Sudah jelas? Ini yang tunggu sampai minggu depan kuis ke 1 ya. Ada 4 soal. Ada pertanyaan? Ada 4 soal. Yang soal nomor 4 ini berkaitan dengan koordinat ekuator ya. Kalau kemarin kan horizon. Ya, ditambahkan posisi pengamat di Kota Raja, lintang Banda Aceh 5 derajat lintang utara, berarti nanti KLU-nya di atas U. Ya, sudut jam bintang 325, deklinasi 50. Posisi daripada bintang R. Any question? Habis nanti sampaikan ke Almaita ya, bagaimana kuliah dia untuk jam saya. Oke, Bapak sudahi dulu materi kita hari ini. Angga tadi sudah minta izin, ada materinya Pak Kri. Astagfirullah, wafatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya.